Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nimadi Danawati. Nama ini saya peroleh sejak saya SMP. Ketika saya SD, ijazah saya di SD masih bernama Nimadi Dana. Ya, kebetulan guru SMP menambahkan kata Wati katanya supaya kedengaran nama perempuan seperti itu. Saya lahir dari pasangan Inyoman Murse dan Inyoman Janten. Lahir pada tahun 1956. Di Banjar Pemanis, Desa Biaung, Kecamatan Menebel, Kabupaten Tabanan. Saya mulai bersekolah di sekolah dasar SD 2 Biaung, tamat pada tahun 1969, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Penebel. Di Penebel saya menyelesaikan pendidikan sampai dengan tahun 1971, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Denpasar. Pada tahun 1976 saya diterima untuk berkuliah di Fakultas Sastra, pada saat itu namanya jurusan Sastra Indonesia. Saya melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu-Ilmu Humaniora, dan menyelesaikan studi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990. Nah, kemudian setelah itu saya kebetulan mendapat kesempatan untuk mengikuti program Short-Term Fellowship ke Goethe University, Frankfurt, Jerman, menjelang akhir tahun 1991 sampai dengan awal tahun 1992. 3 tahun kemudian saya melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada untuk mengambil program S3 dan menyelesaikan studi pada tahun 2002. Jadi menjelang akhir 2002. Saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil sejak tahun 1983 dan pensiun pada tahun 2021. Jadi setelah pensiun saya diangkat menjadi dosen kontrak pada Universitas Udayana, dan melalui dosen kontrak ini diusulkan memperoleh NIDK. Nah, setelah memperoleh NIDK, saya baru berhak mengajukan usulan ke guru besar orasi nanti. Jadi saya sebenarnya dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang linguistik, dan orasinya nanti berjudul akomodasi linguistik sebagai strategi komunikasi dalam interaksi sosial. Jadi sebenarnya bidang akomodasi sosial itu tidak begitu saja. Saya sebenarnya mulai awal pendidikan saya di bidang dialektologi. Nah, kemudian dialektologi pada awalnya yang berkembang itu adalah dialek geografi. Tetapi dalam perkembangan kemudian, karena dialektologi mendapat kritik yang banyak dari ilmuwan sosial yang dianggap kurang representatif dari segi sampel, maka dialektologi dalam perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh ilmu sosial dan lahirlah dialektologi sosial. Penelitian saya ketika saya S3, saya melakukan penelitian di Lampung di daerah transmigrasi. Saya tertarik pada fenomena kebahasaan di Lampung diawali dengan ketika saya mendapat hibah dari Toyota Foundation yang kebetulan juga melakukan penelitian di Lampung. Nah, di Lampung adalah sebuah Lampung Tengah, saya fokus pada Lampung Tengah, itu sebuah daerah multikultural atau plural ya, anggap seperti itu, karena di sana ada berbagai transmigran dari berbagai daerah dan banyak orang Bali di situ. Nah, kemudian ketika kami mengembangkan dialektologi sosial, jadi kalau selama ini ketika orang berbicara atau penelitian-penelitian dialektologi, ketika sudah mendeskripsikan variasi yang terjadi, baik variasi geografis maupun variasi sosial, itu tidak terlalu banyak dikaji lebih dalam bagaimana variasi itu menjadi. Jadi sebenarnya kebetulan saya membaca sebuah buku, jadi dari buku itu saya dapat melihat bahwa sebenarnya penelitian dialektologi
dialektologi dapat dilengkapi ketika menjawab why itu mengapa itu bervariasi, maka perlu ada faktor sosial atau faktor di luar linguistik yang mempengaruhi. Nah, salah satunya adalah interaksi sosial antara masyarakat. Jadi dalam interaksi sosial itu terjadi komunikasi, dan komunikasi di sini saya mengikuti pengertian Scholun yang menganggap bahwa komunikasi itu memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai transmisi informasi dan sebagai penata hubungan sosial. Jadi komunikasi itu bersifat kognitif dan efektif. Untuk sifat kognitif inilah ketika kita misalnya menyampaikan ilmu pengetahuan, mengajar dan sebagainya, membabarkan sesuatu kepada orang lain, itu fungsi kognitifnya. Akan tapi komunikasi tidak hanya berbagi informasi, tetapi juga kita perlu membangun hubungan sosial. Kita lihat ketika kita di masyarakat sering bertemu teman di jalan, itu kita sudah melihat dia menggunakan pakaian seragam, kita bertanya lagi, ke kantor ya, masuk ya. Itu sebenarnya komunikasi untuk membangun hubungan sosial itu. Nah, kemudian untuk membangun hubungan sosial maupun transmisi informasi, saya mengutip dua pendapat ini menarik sekali, yang mengatakan bahwa komunikasi yang bagus adalah sebuah jembatan dari ketidakjelasan menuju kejelasan. Jelas ini kutipan yang lebih mengarah pada fungsi komunikasi sebagai transmisi informasi. Nah, saya tertarik juga terhadap kutipan dari Nelson Mandela. Kita tahu bahwa Nelson Mandela itu orang yang mendapat hadiah Nobel karena perdamaian. Jadi beliau beranggapan bahwa jika seseorang berbicara atau jika Anda berbicara kepada seseorang dengan bahasa yang dia kuasai, maka akan sampai di kepalanya, dapat ditangkap dengan akal, dapat ditangkap dengan pikiran. Akan tetapi jika Anda berkomunikasi dengan bahasanya, bahasa orang yang bersangkutan, maka itu tidak hanya akan sampai di kepala, tetapi akan sampai di hati orang yang bersangkutan. Jadi karena itu penyesuaian kebahasaan itu akan dapat membangun hubungan yang harmoni antara pembicara dengan orang yang diajak berbicara. Jadi karena itu untuk teori akomodasi komunikasi itu sebenarnya sebuah teori yang tadinya yang lain hanya melihat bahwa ada penyesuaian komunikasi, tidak ada analisis teoritisnya. Tetapi teori akomodasi komunikasi sudah mulai melihat sebuah komunikasi bersifat kognitif, bersifat efektif. Kemudian ketika seseorang menyesuaikan diri ke arah lawan bicara, apakah sifatnya reaktif atau sifatnya proaktif. Jadi misalnya kalau ketika kita bertemu dengan seorang teman yang beda etnik dengan kita, dia berbahasa Jawa misalnya, dia menggunakan bahasa Jawa, kita ikut menggunakan bahasa Jawa, itu berarti kita berkonvergensi secara reaktif sebagai reaksi kita. Akan tapi ketika misalnya mereka itu belum berbahasa Jawa, tapi kita lebih dahulu berbahasa Jawa, itu konvergensi yang proaktif. Jadi mahasiswa kami mungkin ya karena keinginan ada membangun hubungan sosial dengan dosennya, kadang-kadang walaupun mereka agama Islam misalnya, ketika membuat chat di WA Om Swastiastu Ibu atau ini Suksmongi dan sebagainya, itu sebenarnya komunikasi untuk kepentingan membangun hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini dibagi menjadi dua. Ada hubungan sosial yang asosiatif dan ada disosiatif. Jadi bagaimana kita akan menjaga hubungan kita di masyarakat? Apakah kita ingin menciptakan harmoni atau kita menunjukkan keberbedaan? Ini dua-duanya sebenarnya penting. Karena kalau harmoni yang kebablasan, bisa jadi orang itu akan kehilangan dirinya. Terlalu ingin menyesuaikan diri kepada bahasa yang digunakan masyarakat lain, seperti fenomena yang terjadi di Lampung Barat ya. Anak-anak Bali itu selalu berusaha menyesuaikan diri ke arah bahasa Jawa, sehingga mereka sangat menguasai bahasa Jawa dan melupakan bahasa Bali. Ini akan menggerus identitas. Ini salah satu kelemahan konvergensi atau penyesuaian bahasa itu. Nah, seperti tadi ada yang membangun hubungan disosiatif. Jadi
semakin menunjukkan perbedaan. Jadi dalam konteks tertentu mungkin kita perlu menunjukkan perbedaan kita, bahwa kita berbeda dengan mereka. Dan ini sebenarnya mulai tampak di bahasa Indonesia dewasa ini, yang semi sebenarnya berbahasa Indonesia, tapi ada banyak bahasa Balinya, ada banyak bahasa Jawanya, ada banyak bahasa Sundanya dan sebagainya. Itu sebenarnya secara intracultural di kalangan mereka itu sebagai bentuk konvergensi ke arah sesama etniknya. Akan tetapi jika di depan etnik lain itu akan menjadi sikap yang divergen, menunjukkan ketidaksesuaian dengan sekitarnya. Jadi karena itulah kalau menurut saya kita harus melihat kapan itu kita perlu berkonvergensi dan sejauh mana kita perlu berkonvergensi itu. Sehingga dengan begitu hospitalitas tidak akan mengorbankan identitas. Jadi hospitalitas tercapai misalnya untuk pariwisata, tetapi identitas kita tetap dipertahankan seperti itu. Baik, nah hubungan sosial tadi saya berikan contoh hubungan sosial personal misalnya ya, kita bertemu di jalan, saling bertegur sapa dan sebagainya. Nah hubungan sosial personal dan komunal, jadi orang pembicara di public speaking seperti tadi saya Om Swastiastu, Assalamualaikum dan sebagainya, itu sebenarnya kita memosisikan audiens secara setara. Jadi mereka dari semua agama itu sama-sama kita hargai. Itu sebenarnya sebuah bentuk penghargaan kepada semua pihak, dan inilah yang diharapkan nanti membangun hubungan multikultural. Kita berharap masyarakat Indonesia, jadi pemerintah menginginkan masyarakat Indonesia itu bukan hanya masyarakat plural, tetapi masyarakat multikultural. Nah, kalau masyarakat plural ada keberagaman, akan tetapi sifatnya mungkin eksklusif, jadi keberbedaan ditonjolkan. Akan tetapi yang multikultural, keberagaman itu akan bersifat inklusif. Jadi ada keikaan yang mengikat kebinekaan itu. Jadi karena itu saya berpikir bahwa penelitian konvergensi bahasa terkait dengan komunikasi itu sangat bermanfaat nanti untuk menciptakan hubungan sosial yang harmoni seperti itu. Ya, baik, komitmen saya seperti yang saya sampaikan ketika penyampaian visi misi guru besar itu adalah kedepannya meningkatkan diri di dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dengan berbasis pada penelitian. Jadi Tridharma kan ada penelitian, ada pengabdian, dan ada pendidikan. Mengapa harus penelitian? Karena saya berpikir melalui penelitian, pertama mengembangkan penelitian itu sendiri, kemudian kedua ketika penelitian itu berhasil dengan bagus, itu hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan bahan ajar, mengembangkan pengetahuan yang kita ajarkan kepada mahasiswa seperti itu. Nah kemudian bagi masyarakat, untuk pengabdian masyarakat, jadi hasil-hasil penelitian itu, kalau sekarang kan eranya hilirisasi hasil penelitian. Jadi karena itu ketika melakukan penelitian nanti, saya harap saya memperhatikan 3 jenis penelitian itu. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, dan ada penelitian pengembangan, penelitian dan pengembangan. Penelitian dasar, melalui penelitian dasar saya berharap bidang ilmu dialektologi khususnya dapat dikembangkan, khusus penelitian dasar. Kemudian untuk terapan, saya berharap bahwa penelitian dialektologi tidak hanya berguna untuk orang-orang di bidang dialektologi saja, tetapi juga untuk bidang ilmu lainnya dan juga masyarakat. Saya jadi teringat profesor saya dari Frankfurt University yang mengatakan bahwa jika linguistik tidak ingin disingkiri, dia istilahnya disingkirkan oleh dirinya sendiri, maka linguistik harus berinterseksi atau harus membangun hubungan interdisipliner dengan ilmu-ilmu lain sehingga menjadi sebuah ilmu terapan yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu untuk terapan. Dan saya juga berharap memperoleh penelitian dalam bidang pengembangan, terutama terkait dengan revitalisasi bahasa.
Jadi revitalisasi bahasa kita akan melihat bahwa kalau bahasa-bahasa minoritas atau bahasa-bahasa yang mulai terdesak seperti itu, kita akan bantu mengembangkannya, karena seperti yang dikatakan oleh UNESCO bahwa pengembangan sebuah bahasa itu bukan hanya oleh masyarakatnya, tetapi harus didampingi oleh pemerintah dan didampingi oleh peneliti. Jadi karena itu saya berharap dapat membantu masyarakat di dalam mengembangkan bahasa atau menyelamatkan bahasanya dari kepunahan. Itu masih berhubungan dengan bahasa. Tetapi bagi masyarakat luas, akomodasi komunikasi itu menjadi penting, terutama bagi mereka yang berada di layanan publik. Jadi seorang dokter misalnya, dia harus menyesuaikan kebahasaan dengan pasien atau keluarga pasien. Sekarang asuhan kesehatan kan bukan hanya kuratif saja, tetapi bersifat preventif dan promotif. Nah, karena promotif inilah ada edukasi. Nah, ketika pihak tenaga kesehatan melakukan edukasi kepada masyarakat, dia betul-betul harus memperhatikan penguasaan bahasa kliennya seperti itu. Begitu juga misalnya di pariwisata, layanan-layanan itu juga harus memperhatikan konvergensi komunikasi, karena saya perhatikan sudah mulai ada perkembangan. Kalau beberapa tahun yang lalu, yang penting bisa bahasa Inggris kan seperti itu ya untuk bekerja di pariwisata. Nah, sekarang harus beberapa bahasa dikuasai karena tamu sudah semakin berbagai dan penguasaan tamu terhadap bahasa Inggris juga tidak semuanya mumpuni. Jadi karena itulah di pariwisata di Bali misalnya ada hotel yang khusus tentang melayani tamu Jerman, ada hotel yang khusus melayani tamu Cina dan sebagainya. Jadi karena itu untuk dapat berkonvergensi atau menyesuaikan diri secara kebahasaan kepada interlokutor, dengan catatan ini orientasinya agak komersial ya, supaya lain kali mereka datang lagi mencari kita seperti itu. Demikian profil saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.